Ya guys, balik lagi di channel Wendy Kusuma. Kali ini gua kedatangan tamu, yaitu Mang Budi Rahayu. Hai, sama gua Budi di sini. Dia adalah vlogger kapal juga, kerja di kapal pesiar juga, sekarang sebagai fotografer ya Mang ya. Iya. Nah, kebetulan kita ini sekarang lagi ngopi di daerah di Bandung ya Mang ya. Armor Kopi di Dago. Kopi. Kita Iya. sambil ngopi, Cheers kita dulu, Mang. kasih. Kita Cheers, sambil ngobrol-ngobrol santai tentang karirnya Mang Budi di kapal pesiar ya. Gua perkenalkan di sini Mang Budi. Jadi channelnya juga informatif juga buat kalian. Nah, terutama nih yang mau jadi fotografer di kapal, emang ya, Iya. Mang Budi. Nah, silahkan kalian kunjungi channelnya Mang Budi. Kalau boleh tahu channelnya Mang Budi itu di apa namanya? Budi Rahayu 645. Nah, Budi Rahayu 645. Kalian bisa cek. Nah, di kolom deskripsi bawah juga ada di bawah ya. Ya, jangan lupa ya. Nah, gini Mang, gue mau nanya nih. Awal pertama karir Mang Budi di Princess Cruise Line itu memulainya sebagai posisi apa nih? Sebelum jadi fotografer. Sebenarnya sih kalau dulu ya, kalau back to the story, if I'm talking about my history, Yes. ya kalau misalkan gue cerita tentang sejarah pertama kali masuk kapal pesiar tuh nggak mudah. Dulu kerja di restoran sebagai cook, basicnya cook. Kan pas di kapal pesiar ngelamar sebagai cook, ngelamar ke CTI, ke Carnival. ya. Carnival oke, diterima nih jadi cook nih. Cuma yang jadi kendala itu harus bayar tiket 1.600 tiket, ya, bayar tiket sendiri, waktu itu baru. Kan belum yang lain-lain kan, nggak ada dana lagi nih. Oke lah, cari lagi alternatif yang nggak bayar tiket apa? Ada SBI, terus juga Alfa Magsaysay yang dulunya Meranti Magsaysay. dulunya. Kalau misalkan Alfa Magsaysay ini menaungi beberapa kapal yaitu Costa, Aida, terus sekarang lagi yang baru Viking. Viking. Yang saya sedang jalan ini sekarang adalah Princess Cruise Line. Nah, waktu ngelamar ke Princess, maksudnya ke Alfa Magsaysay, karena belum tahu informasi sama sekali tentang kapal pesiar, belum tahu informasi bagaimana untuk pekerjaannya apa aja gitu. Yang saya tahu itu cuman ini perhotelan, otomatis kalau misalkan bisa ngelamar jadi cook bisa. Nah, ngelamar jadi cook, oke nih diterima nih jadi cook. Terima. Pas interview terakhir, gilanya tuh karena saya udah lama nggak kerja di cook, udah mungkin lebih dari 6 bulan. Sama usernya disuruh kamu kerja dulu di cook kalau mau balik lagi ke cook. Soalnya kalau misalkan kamu udah lama kan nggak kerja lagi kan udah lebih 6 bulan, balik lagi ke 6 bulan minimal di hotel bintang 4 atau 5, terus balik lagi sering ngelamar. Jadi waktu itu mesti ngelamar jadi cook, oke, tapi pas interview terakhir nggak bisa. Ada juga katanya galley cleaner. Utility cleaner kalau di perusahaan-perusahaan lain. Kalau ya intinya dishwasher lah, tukang DJ, cuci piring. Waduh, ini udah habis modal nih. Udah nggak kerja lebih dari 6 bulan. Sedangkan ini disebutkan gajinya sekian katanya. Itu ya sekitar 700-an sekian lah. Terus kontraknya 9 sampai 10 bulan. Terus dibilang lagi kata usernya, kalau mau masuk jadi ini, jadi dishwasher, nanti bisa ngelamar ke jadi cook di kapal. Kan saya nggak tahu nih prosesnya seperti apa kan, jadi ambil aja. Oke lah kalau gitu, nggak ngambil pusing, ambil aja lah. Yang penting nanti kita berangkatnya dulu. Kesananya gimana nanti? Iya, kebutuhan lah, duit yang paling utama. Benar. Well, masuk di Princess 2013. Sebenarnya ngelamar dari 2012. Cuman lama juga nunggu setelah selesai proses semua dokumen, US visa dan lain-lain. Terus 2013 Juli berangkat join di Alaska di kapal Sapphire Princess di dishwasher. Kerjaannya ternyata, saya minum dulu nggak apa-apa ya? Nyantai kita sambil ngopi. Aduh. Oh, nah, sekedar informasi buat kalian. Jadi apa? Kita berdua itu memulai karir dari posisi yang sama ya. Iya. Jadi dari bawah dulu. Ya kebetulan saya juga ceritanya sama ya. Saya keterimanya dari dishwasher dulu ya Bang ya. Ya udah nggak mau ya saya ambil karena saya mau kerja di kapal pesiar gitu kan. Iya. Kesananya gimana nanti gitu. Ya kan? Jadi ya udah istilahnya jangan pernah takut untuk mencoba walaupun itu posisinya dari bawah dishwasher, tukang nge-DJ kan. Nah, sebenarnya kita buka aib nih pengalaman pekerjaan benar, kita, tapi ini buat memotivasi teman-teman yang mau kerja di kapal pesiar. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Ya pasti berproses, namanya itu roda itu kan berputar ya nggak. Selagi kita mau belajar ya kan, mau bekerja keras, pastilah dapat mendapatkan posisi yang lebih baik. Dulu waktu sudah diterima di Princess, jadi intinya jadi cook failed, gagal katanya. Yaudah saya ambil untuk di dishwasher. Masuk ke kapal, pekerjaan lumayan agak berat sih. Berat banget. Iya, 12 jam sehari kerja. Ya.
selama 8 bulan tanpa hari libur. Saya 9 bulan. 9 bulan. 2 minggu atau 2 minggu. Selesai kontrak pertama, jalani kontrak kedua. Di kontrak kedua, coba lagi nih, jalani dulu. Kontrak kedua tuh udah bisa ngelamar kita ke posisi-posisi lain yang ada lowongannya. Kontrak kedua selesai juga nih, nggak ngelamar apa-apa. Kontrak ketiga masih balik lagi ke Di swasta lagi. Sebenarnya hati itu udah menolak. Ya, Orang tuh udah nggak, malas banget gitu ya. dan orang tuh nggak ada yang tahu loh kalau saya ini kerjanya di swasta dulu. Nggak ada yang tahu. Tahunya kan saya dulu karena basicnya cook, mungkin kerja cook. Kalau nanya kerjanya apa di dapur. Dapur. Nah sama kayak gue juga. Gue sebenarnya apa ya, dulu tuh merahasiakan selama 3 tahun itu kerjaan gue di kapal apa gitu. Jadi teman-teman tuh yang tahu tuh, oh jadi cook, jadi koki di kapal, di dapur gitu. Nah ya udah, tapi ya setelah dapat promosi ya udah baru kita cerita gitu. Nah lanjut lagi gimana? Iya. Terus kontrak ketiga ya 2015 akhir saya coba itu ada lowongan untuk ke dining itu kan untuk restoran. Ya restoran F&B service. Karena itu paling banyak lah istilahnya duitnya. Coba-coba aja dulu. Iya. Terus ngelamar, tapi di waktu yang sama itu juga ada lowongan sebagai fotografer. Dan kebetulan udah beli kamera walaupun kamera ngecek-ngecek itulah istilahnya. Kamera yang receh. Cobalah udah belajar foto sedikit-sedikit, itu belajar dari YouTube. Semua itu dari YouTube ya. Nggak ada yang ngajar basic fotografinya, Photoshopnya semua. Ya, ngelamar, melewati beberapa tahap dan tes, interview segala macam dan diterima. Kontrak keempat langsung deh jadi fotografer. Langsung jadi fotografer sampai sekarang ya. Iya. Wah, itu pencapaian yang ya lumayan lah ya. Nih, dari mulai tukang kita apa yang biasa dipegang itu DJ. piring DJ kita piring digosok-gosok. Ribuan itu ya dulu. Wah, ribuan itu berat banget kita keringat tuh sampai seluruh tubuh sampai baju pun basah kayak habis mandi kan ya. Dan sampai akhirnya Mang Mudi membuktikan pencapaiannya menjadi fotografer. Yang dimana ya pekerjaannya nggak terlalu berat dari visualizer ya kan? Iya. Ya, kerjaannya gimana nih Mang? Kita kerja ya intinya sih moto tamu, buat dokumentasi buat tamu. Foto tamu aja. Terus kita namanya fotografi tetap ada bisnisnya kan, bisnis tetap ada selling, jualan. Tetap kita ada galerinya juga, jadi galeri foto. Kita pajang semua foto-fotonya dan mereka kalau misalnya mau beli datang ke Galerinya. Jadi si tamu itu membeli foto-foto gitu ya? Iya. Jadi kita tuh menjual hasil foto-foto dari kita gitu. Kita juga moto pada saat di gangway, pada saat tamu turun dari kapal. Jadi kita foto ya tamu pas turun kita foto lah istilahnya. Itu walaupun fotonya candid nggak terlalu dipose kan. Tapi setidaknya itu ada dokumentasi tamu bahwa pernah di suatu tempat di negara tersebut. Itu. Dan lumayan juga sih. Tetap ada aja yang beli gitu, ada yang beli. Kalau dibilang omset rahasia perusahaan sih, tapi intinya sih bisa miliaran satu bulan omset. Kalau dirupiahkan omset dari foto aja. Dari foto aja itu. Makanya kita lumayan. Kita fotografer ya. Kita nih nggak dapat duit dari cruise tamu, nggak dapat duit dari gratuity, tapi murni dari bisnis foto ya, bisnis foto sendiri. Itu sendiri ya. Nah kalau misalnya nih ada teman-teman nih, Mang Budi ya, teman-teman tuh pingin ngelamar jadi fotografer di kapal. Kira-kira persyaratan yang dibutuhin itu apa sih? Buat jadi fotografer di kapal pesiar gitu. Buat mereka yang ya istilahnya kalau mereka yang udah punya pengalaman cukup di dunia fotografi, terus mereka mau kapal pesiar, kira-kira apa yang harus mereka lampirin saat mereka ngelamar? Yang pasti dari semua sertifikat atau kalau misalkan teman-teman semua udah tahu fotografi, mereka jadi sebagai fotografer atau freelance atau misalkan kursus fotografi atau sekolah fotografi dan ada minat untuk misalkan kerja sebagai fotografer di kapal pesiar, yang paling penting bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris itu nomor satu ya, bahasa Inggris dulu ya. Karena kita komunikasi dengan tamu juga kan, dengan teman satu kerja juga kan, dengan bahasa Inggris. Itu wajib ya, nomor satu bahasa Inggris. Itu kenapa saya send bahasa Inggris? Kalau udah bahasa Inggris yang lain-lain itu bisa diatasi. Percaya aja. Bener. Yang lain-lain itu bisa diatasi. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya udah kurang, maksudnya kurang, sebenarnya kalau kurang masih bisa diperbaiki. Nol banget. Ke kapal pun nggak bisa. Nggak bisa. Andai kata pun untuk ngelamar sebagai dishwasher pun nggak bakal bisa juga kan? Nggak bakal bisa, iya benar. Karena itu utama lah ya. Iya. Sisanya itu melampirkan kayak pengalaman-pengalaman ya. Kayak misalnya
dia punya apa, dia bekerja di suatu apa kayak fotografer wedding Studio, kayak ya. gitu, itu bisa dimasukin juga kan Iya. dengan apa untuk referensi pengalaman dia gitu Iya. ya. Ada sertifikat workshop, sertifikat pekerjaan, misalkan di studio, terus sertifikat sekolah fotografi, Iya. apapun itu, lampirkan saja. Yang namanya kita lamaran kan, kalau bisa dalam bahasa Inggris, soalnya nanti pas interview, Ya, harus bahasa pas Inggris. interview juga dengan user itu dengan bahasa Inggris, Bahasa Inggris, juga. Kalau fotografer di kapal pesiar itu nggak terlalu banyak. Terlalu ya. banyak. Saya aja di kapal Princess itu orang Indonesia cuman ada kurang lebih Berapa? 6 orang. 6 orang doang. Dari 17 kapal, 17 orang kapal. Indonesia cuman ada 6 orang. Dari 17 kapal itu Iya. cuma ada 6 orang. Orang Indonesianya. Selebihnya itu orang Eropa, Amerika, Kanada, Australia, South Africa, Benar. banyakan dari luar. Dengan adanya video ini ya, mudah-mudahan buat teman-teman yang mau jadi fotografer di kapal pesiar ya, mudah-mudahan ya silakan aja, cobain aja emang udah. Iya, iya. Yang penting jangan takut untuk mencoba gitu kan. Benar. Misalnya benar sekali. kalian cobain aja lah dulu, ngelamar dulu, siapa tahu kalian keterima gitu. Kalau terima kan ya alhamdulillah gitu kan. Saat ada lowongan, sebenarnya lowongan fotografer itu suka ada juga kan ya. Iya, suka ada. Yang penting kalian cek aja, biasanya di agensi kapal pesiar biasanya mereka selalu ngepost tentang lowongan-lowongan yang ada di kapal pesiar gitu ya Mang Budi. Saya kasih bocoran dikit. Biasanya kalau yang suka nerima itu untuk fotografer ya, kapalnya itu Costa sama Carnival. Ke Carnival ke CTI. Oh, Carnival ke Carnival CTI. ke CTI. Itu selalu ada biasanya kalau Selalu untuk ada. CTI. CTI selalu ada. Dan banyak orang Indonesia juga di sana, jadi jangan takut. Jangan takut. Nanti juga ada banyak orang Indonesia sebagai fotografer di sana. Tapi kalau Princess itu susah sekali untuk menerima lowongan dari Indonesianya langsung. Oh, susah. Kalau misalkan saya kan ngelamarnya di kapal nih pada saat waktu jadi Ya disposer. kebetulan mulai dari dishwasher dulu Iya. ya Mang Budi ya. Nah, suka dan dukanya sih jadi fotografer di kapal apa sih? Kayaknya lebih banyak sukanya ya Mang Budi ya. Lebih banyak sukanya sih. Lebih benar. banyak sukanya. Karena kenapa? Waktu saya kerja di galley cleaner ataupun dishwasher ya. Ya. Dulu kerja itu 11 sampai 12 jam 12 sehari jam. sampai 13 jam. Apalagi kalau udah tahu USPH. Jadi USPH itu adalah United States Public Public Health. Health. Iya. Jadi ada inspeksi setiap 6 bulan sekali. Itu kalau misalkan kapal itu harus layak standar public health di US. Iya. Kalau enggak memenuhi standar itu Fail. gagal, nggak boleh Gagal, berlayar nggak boleh berlayar di kawasan US, Amerika. kawasan Amerika. Iya. Nah, dan itu sangat penting, sangat important. Jadi dari mulai kapten, HCM atau general manager sampai ke bawah ke kita sampai dishwasher itu bekerja keras untuk Bekerja mendapatkan hasil yang maksimal 100% Ya, dari USPH. pengennya. Itulah Iya. sebenarnya yang menjadi momok yang ditakutkan itu Iya. USPH nih di kapal tuh. Jadi cleaning kita dicek lagi, cleaning dicek lagi. Ya. Bersih-bersihnya gila-gilaan ya Mang Budi ya. 11 sampai 12 jam kerja dan itu bener-bener kerja, physically kerja, working. iya. Iya. Sekarang di Nah, fotografer fotografer nih. Fotografer itu kebayang nggak kerja kadang-kadang 6 jam, kadang-kadang 7 Enak jam. banget ya, Paling enak banget. banyak itu 11 jam kalau formal night. Tapi nggak tahu ya di perusahaan lain ya, karena memang ini yang saya alami selama 2 tahun ini di Princess Cruises. Ya. Terus kadang-kadang juga kita dapat reward day off selama 24 jam. Satu hari full day off jarang itu. Ya kecuali benar kalau sakit kita bisa Ya kita juga bisa menikmati makan makanan buffetnya buat tamu. buat tamu. Sekarang nih, gua mau nanya masalah salary yang didapat dari fotografer nih. Kayaknya kisarannya berapa tuh Mang Budi? Dengan pekerjaan yang seperti ini, dengan fasilitas yang kita dapatkan, dengan kontrak yang pendek, cuma 6 bulan atau 5 bulan, jadi saya sebutkan estimasinya saja. Paling kecil 1000 sampai 1800. 1.800. Anggap aja pertama kali masuk jadi fotografer itu 1000. 1.000 ya. Nanti Itu beberapa untuk kan gaji naik pertama. lagi. Iya. Contohnya 1000 dolar. Sekarang dolar ini hari ini 14.500. Iya 14.500 ya. 14.500 gaji apaan Bang? Gaji apaan ya di sini? Manajer pun kali kayaknya manajer di bawah itu kayaknya. Makanya. Ya itu dia. Ini cuma kerjaan foto-foto doang. Iya. Dapat gitu ya, lumayan ya. Disyukuri aja yang mau Budi ya. Iya, disyukuri aja. Benar, alhamdulillah gaji segitu. Nah, sekarang saya nih pesan-pesan buat teman-teman yang pengen kerja di kapal nih, Mak. Pengen kerja di kapal untuk posisi apa aja lah. Kalau tadi kan kita udah jelasin gimana caranya untuk jadi fotografer. Nah,
pesan-pesan buat teman-teman yang pengen banget kerja di kapal pesiar apa nih menurut Bang Budi? Oke, pesan buat teman-teman. Jadi kalau kita misalkan bagi yang sudah melamar terus sudah diterima, itu memang prosesnya nggak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tapi juga tidak sesulit membuat roket. Nah, itu dia. Percaya saja pasti berangkat kok, pasti aja, yakin aja, yakin ya. Yakin aja. Impian itu harus digenggam Nah, itu dia. dan disimpan dalam hati. Dan kitanya boleh impian setinggi langit, tapi tindakan harus membumi. Jadi selain kita bercita-cita, kita juga harus melakukan tindakannya itu benar-benar yang kerja keras. Kerja keras ya. Jangan sabar aja. Jadi memang waktu itu saya juga setelah melamar, setelah proses semuanya selesai, itu keberangkatan itu sekitar lebih dari 6 bulan. Udah semua selesai ya, lebih dari 6 bulan. Iya, rata-rata segitu. Iya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat juga. Ada yang lambat ya, tergantung juga ya. Makanya sebenarnya beda-beda. Yang cepat, ada yang lambat. Yang penting kita tetap sabar aja ya. Iya. Dan menunggu keberangkatan itu Iya, sambil pasti. mengisi waktu ya, sambil kerja dulu lah ya, freelance dulu atau kayak kerja gitu. dulu, nggak apa-apa. Seperti biasa buat kalian yang mau ngelamar ke kapal pesiar, di mana sih lowongannya itu? Nah, kalian boleh cek di kolom deskripsi di bawah ini. Gua udah cantumin link-link website dari agensi kapal pesiar tersebut ya. Jadi kalian bisa langsung cek di situ ada lowongan-lowongan apa aja sih yang dibutuhin di kapal pesiar gitu. Silahkan dicek aja. Yang penting kalian sambil menunggu, sambil mencari memantapkan pengalaman kerja juga ya, di bidang yang mau kalian apply gitu. Yang paling banyak biasanya itu dari perhotelan, cook, ya, dishwasher di mana-mana pasti nerima. Pasti nerima tuh. Terus housekeeping, sama dining F&B service ya untuk restoran. Itu yang paling banyak lowongannya karena bidang perhotelan. Terus buat teman-teman yang memulai atau yang keterima sebagai dishwasher, nggak usah berkecil hati lah emang. Yap. Nggak usah, itu yang ya udah. Yang penting misalnya kita keterima jadi dishwasher, ya ambil aja nggak apa-apa kan? Iya. Itu tuh bisa dijadikan untuk batu loncatan juga buat kalian. Fokusnya duit loh. Nah, sekarang di Princess itu gaji dishwasher $767. $67. 10 juta kayaknya lebih. Ya lumayan. Yang penting itu kalian harus kuat mental dan fisik, itu yang paling utama. Ya kan? Karena di kapal itu capek. Fisik kalian emang benar-benar capek lah ya, diforsir, dan mental juga kita kan harus kuat itu. Berbagai macam cacian dan makian yang ada di kapal itu kan harus kuat lah istilahnya. Nah, itulah modal utamanya emang ya. Iya. Nah, teman-teman, kayaknya segitu aja informasi yang udah gua dan Mang Budi Rahayu sampaikan buat kalian. Mang Budi sebagai fotografer. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa juga subscribe channel Mang Willy di sini bagi yang pertama kali nonton. Subscribe and like channel ini, dan juga jangan lupa subscribe juga channel gua Budi Rahayu 645. Ini juga gue menyampaikan informasi-informasi tentang kapal pesiar dan juga vlog-vlog di beberapa negara pada saat gue kerja di kapal pesiar. Jalan-jalan juga banyak ya, ada di channelnya Mang Budi. Silahkan langsung aja setelah nonton video ini dicek, ada link untuk channel Mang Budi ya. Jangan lupa untuk subscribe juga, karena Mang Budi juga memberikan informasi-informasi tentang kapal pesiar juga ya. Saya Wendy Kusuma. Saya Budi Rahayu. Signing out. Dadah. Sampai jumpa di next vlog. Pisan, Mantap.